Kepulauan Mentawai terkenal sebagai surga bagi para penggemar surfing di seluruh penjuru dunia. Saking terkenalnya bahkan ada pajak untuk surfing di sana. Tapi banyak yang nggak tahu kalau misalkan di balik ombaknya yang legendaris ada hutan yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Rumah bagi 6 primata endemik ini yang hanya bisa ditemukan di Kepulauan Mentawai. Tapi mereka terancam. Berpacu dengan waktu harus ada aksi konkret yang bisa menyelamatkan rumah mereka. Gue lagi di Siberut Selatan, berbicara dengan orang asli Mentawai dan melihat langsung tradisinya yang masih kental untuk menjawab sebuah pertanyaan. Bisakah kebudayaan dan tradisi menjadi kunci dalam penyelamatan primata endemik Kepulauan Mentawai? Ini adalah Bang Dami, narasumber utama gue untuk cerita ini. Bang Dami adalah bagian dari Malinggai Uma Tradisional Mentawai, sebuah organisasi yang didirikan olehnya dan beberapa teman. Nah, ini gue dapat oleh-oleh dari Bang Dami, yaitu buku Primata Kepulauan Mentawai yang dibuat oleh Malinggai Uma Tradisional dan juga sebuah LSM namanya Suara Owa. Nah, seperti yang gue bilang, di Mentawai itu ada 6 primata endemik yang cuma ada di Mentawai. Itu artinya endemik ya, gak ada dimanapun di dunia ini. Dan buku ini menjelaskan masing-masing dari ke-6 primata endemik itu. Nah, yang pertama ada owa bilo, satu-satunya jenis owa yang ada di Mentawai. Kemudian ada simakobu, primata yang berhidung pesek. Kemudian ini kayaknya favorit gua, ada yang namanya sulabe. Dia punya warna rambut yang kekuningan kemas-masan gini, lucu banget. Ada juga joja, bukan doja ya. Dia katanya yang memiliki ekor paling panjang di antara teman-temannya yang lain ini. Kemudian kelima ada makaka pagai. Ini dikenal sebagai beruk Mentawai. Dan terakhir sebenarnya ini tadinya dianggap menjadi satu spesies dengan makaka pagai tadi, tapi kemudian setelah diteliti mereka 2 spesies yang berbeda dengan morfologi dan genetika yang berbeda. Ini makaka siberut. Nah, ke-6 primata yang udah gue sebutin itu semuanya terancam. Menurut buku ini, ancaman utama untuk owa bilo, sulabe, dan joja adalah habitatnya yang berkurang secara drastis. Sementara untuk simakobu, makaka pagai, dan makaka siberu, perburuan liar menjadi ancaman utama mereka. Nah, disinilah menurut gue peran besarnya dari budaya Mentawai yang masih sangat kental. Ada tersinkron dengan kebudayaan kita di kebudayaan tradisi Mentawai. Salah satunya primata ini yang di Mentawai yang paling dilestarikan, dijaga lagi adalah bilo, ya, sebagai penanda lah. Pada saat dia berbunyi tertentu dia punya arti juga, atau jam 12 atau jam 1, dia berarti artinya banyak orang yang meninggal yang tidak terduga. Kalau di Mentawai itu ada batasannya. Ya, jadi punya batas, dan mereka juga tidak semestinya mereka harus melakukan berburu. Jadi untuk memburu primata di sana, walaupun mereka mengonsumsinya, itu ada peraturannya. Dilakukan setelah acara besar, dilakukannya sekali setiap sesuatu, dan kemudian itu dianggap menjadi sesuatu yang sakral. Dan sebenarnya menurut Bang Dami nggak harus dapat juga. Jadi kalau misalkan yang penting itu mereka berburu, dapat enggaknya itu tidak bagian dari tradisinya. Cuma kadang memang di-misinterpret oleh beberapa orang dan kemudian dijadikan harus berburu dan harus dapat gitu. Gue juga sempat ikut sebuah pernikahan adat di Mentawai kemarin, namanya Pagure, di mana di situ perhiasannya, dekorasinya itu semua dedaunan, bunga-bungaan, itu semuanya berasal dari hutan dan semuanya memiliki arti dan penting semua. Jadi kalau satu tidak ada pun nggak bisa dilaksanakan nih Pagure. Jadi kenyataannya orang Mentawai itu sangat bergantung kepada hutan dan akan menjaganya karena itu bagian dari tradisi mereka. Jadi udah kan, itu jawabannya. Bisa, adat dan tradisional bisa menjadi cara untuk menyelamatkan primata-primata yang ada di Mentawai. Ya, ternyata nggak semudah itu jawabannya. Salah satunya dukungan. Kita akan kadang-kadang sebagai pemikiran secara saya sendiri kan pemikiran pendek gitu kan. Jadi pemikiran pendek kadang-kadang saya banyak komunikasi dengan teman-teman persoalan itu. Yang kedua, saya juga mencari solusi pendanaannya. Seperti apa pendanaannya supaya bisa mendapatkan dana itu dengan usaha itu
bisa bermanfaat bagi saya, bagi lembaga juga, dan bagi masyarakat juga. Dana dan dukungan. Bayangin aja, trip-trip pertama mereka pas baru mulai itu benar-benar dari kantong sendiri. Gak ada sponsor, gak ada apa-apa. Dan itu tuh mereka harus naik sampan, kalau gak salah 6 jam waktu itu Bang Dami ceritanya. Dan mereka biar gak rugi harus stay di hutannya selama 7 hari lebih. Jadi artinya bensin untuk sampannya, makanan bekal selama di sana, belum lagi waktu yang terbuang sementara mereka bisa melakukan pekerjaan lain. Itu kan semuanya butuh uang ya. Dan gue dengernya sedih aja sih. Dari sejauh ini gue keliling Indonesia, menurut gue Mentawai menjadi tempat paling prima untuk melakukan konservasi. Dimulai dari antusiasme yang sangat tinggi, yang mulai dari masyarakatnya dulu. Kemudian ada tradisi, ada adat yang backing up keinginan untuk konservasi itu. Dan kemudian ada 6 primata endemik di kelompok kepulauan yang cukup kecil. Itu menurut gue sih itu prima banget untuk melakukan konservasi di situ. Nah di titik itu ketika gue ngobrol sama Bang Dami, gue benar-benar mau bantu gitu. Apa yang bisa gue lakukan untuk bantu Bang Dami. Dan belak-belakan Bang Dami bilang, kami tidak butuh uang katanya. Kami butuh dukungan, kami butuh ilmu, kami butuh ada yang mengajarkan. Di matanya Bang Dami, banyak dari masalah sekarang itu bisa diselesaikan jika masyarakat Mentawai ekonominya itu meningkat. Menurut Bang Dami, jadi orang-orang kan di sana banyaknya petani. Ladang mereka itu nggak efisien. Jadi misalkan mereka punya ladang 1 hektar, itu penghasilannya sangat rendah dibandingkan 1 hektar di tempat lain gitu ya, misalnya udah lebih efisien. Yaitu karena mereka nggak punya ilmunya, mereka nggak bisa menanam secara efisien, mereka nggak tahu pembibitannya bagaimana, sehingga solusi mereka adalah untuk meluaskan ladang mereka, nebang pohon lagi, kemudian meluaskan, dan itu juga terus nggak efisien juga kan, lebih gede lebih nggak efisien lagi. Jadi salah satu yang Bang Dami mau banget itu mendatangkan seseorang yang bisa mengajarkan masyarakat Mentawai gimana sih caranya farming dengan baik dan benar, supaya implikasinya adalah yaitu mereka nggak harus relying kepada memotong kayu. Mereka juga kemudian ketika ekonominya sudah tercukupi lebih mau dan lebih bisa peduli dengan primata di Mentawai, kemudian hutan di Mentawai. Kan ya lu bayangin aja kalau misalkan lu masih mikirin aduh gua kelaparan, gua nggak tahu mau makan apa besok, masa bodoh dengan primata yang ada di sekitar rumah lu kan. Tapi gue bukan LSM, gue cuma seseorang yang punya YouTube channel, dan YouTube channel gue pun juga bukan YouTube channel yang besar. Jadi gue juga bingung mau bantunya gimana. I thought about kickstarting atau kayak membuka open donation, cuma gue rasa itu solusi temporer juga. Kalau misalkan ada beberapa dari kalian yang niat banget dan mau banget donasi, boleh kalau di komentar ngomong aja, atau misalkan chat gue di mana, kita bisa atur sesuatu dan gue bisa bantu menyampaikan dana itu ke Bang Dami. Tapi untuk sekarang agak sedih sih ini akhir dari videonya. Gue nggak ada solusi, gue nggak ada call to action, gue nggak ada optimisme di sini. Emang mungkin optimisme ada sih. Salah satu optimisme gue berasal dari ketika Bang Dami bilang ke gue, semoga nanti di perjalanan gue keliling 38 provinsi ini, somewhere along the way gue menemukan seseorang yang cocok untuk bisa membantu orang-orang Mentawai untuk datang ke Mentawai dan kemudian mengajarkan mereka atau membimbing mereka along the way. Itu harapan Bang Dami untuk gue, dan itu pun harapan gue untuk kedepannya. Jadi untuk sekarang Mentawai will always have a special place in my heart. Gue diterima di keluarga Bang Dami selama beberapa hari, ikut acara-acara dan mendapatkan perspektif baru mengenai konservasi di Kepulauan Mentawai. Cuma sayangnya di kapasitas gue sekarang gue masih belum bisa membantu. Dan sebenarnya that's the whole point of me doing this. Gue mau keliling Indonesia, ketemu orang-orang yang bisa gue bantu. Dan kalau misalkan platform gue udah cukup besar, gue yakin ke depannya harusnya gue bisa bantu orang-orang kayak Bang Dami ini. Itu aja akhir dari video ini. Balik lagi, kalau kalian tertarik dengan kerjanya Bang Dami atau misalkan tertarik dengan semua yang gue bilang sekarang, boleh banget kalian kunjungi Instagramnya, gue masukin di kolom deskripsi. Kemudian kalau kalian beneran mau membantu, kontak gue di Instagram atau dimanapun.
dan gue akan bantu mengkonek kalian ke Bang Dami. Itu aja sih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.